Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan pengenangan arwah semua orang beriman, di mana kita diajak untuk mengenang dan juga mempersembahkan doa bagi semua orang beriman yang telah meninggal. Gereja merayakan pengenangan arwah bagi semua orang beriman tepat sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus, yaitu tanggal 1 November. Dengan mempersembahkan kurban Ekaristi pada hari arwah, imam bersama dengan umat mengharapkan agar semua orang beriman yang telah wafat disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang ke sini, kalau kita melihat di belakang adalah saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kita datang tentunya kita memiliki cinta kasih kita, cinta kasih Kristiani yang tak mengenal batas serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Sebab itu bukan hanya keyakinan akan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani kita untuk kita berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, tetap merupakan bagian dari iman kekatolikan kita. Kalau kita melihat dalam bacaan yang pertama tadi, kitab Makabe, di mana diperlihatkan Yudas, panglima Israel, mengingatkan tentara Israel bahwa ada kebangkitan setelah kematian, sehingga mereka mesti mengumpulkan uang untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa di Yerusalem supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Tentu kedatangan kita ini adalah persembahan diri kita untuk segala doa-doa kita, untuk menghapus segala kedosaan saudara-saudara kita yang pernah mengalami kedosaan ketika ia berada bersama-sama kita di dunia ini. Oleh karena itu tentunya kita berdoa bersama ini. Dalam bacaan yang kedua dari Rasul Paulus menjelaskan juga kepada jemaat di Korintus bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal, sehingga setiap orang yang meninggal di dalam Kristus juga telah bangkit bersama Kristus. Disinilah kita meyakini juga bahwa ada kebangkitan setelah kematian, bahwa ketika kematian hidup itu tidak hilang begitu saja, tetapi tentunya ada kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Dan iman itu pun tentu dipertegas dalam Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa, di mana ia menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dan juga membangkitkan pada akhir zaman. Marilah dengan demikian apa yang kita dengarkan dalam bacaan yang kita dengarkan bersama, kita mempunyai suatu pegangan dalam diri kita. Yang pertama, bahwa Allah lebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan arwah semua orang beriman, khususnya saudara-saudara kita yang saat ini yang telah meninggalkan kita. Yang kedua, kita yakini juga ada kebangkitan dari antara orang mati, karena Yesus sendiri sudah mengalami hal itu, mengalami kebangkitan dan juga mengalami kemuliaan. Andai kata kita percaya dan yakin kepada Yesus, tentu saudara-saudara kita pun akan dibangkitkan bersama Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, yang menjadikan kekuatan kita, di mana Yesus telah bangkit sebagai yang sulung, sehingga anggota keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kenalan kita yang sudah meninggal dalam Kristus telah dan akan beroleh hidup kekal, serta bangkit pula pada akhir zaman. Sudah terkasih, hari mengenang arwah semua orang beriman yang kita rayakan hari ini
kita pun diajak mendoakan semua orang yang telah meninggal dunia. Menyikmat makna perayaan berbasis iman ini dari sudut pandang bacaan-bacaan suci hari ini, kita dihantar menyadari bahwa perayaan 2 November sebenarnya bukan hanya hari mengenang semua orang yang telah meninggal dunia, namun perayaan sekaligus makin memperkokoh suatu keyakinan iman kita akan kebangkitan setelah kematian dan kehidupan kekal di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.